kehidupan kita. Amin. Allah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Segala puji hanya milik Allah. Kasarnya, rahimnya, terus kita diberi nikmat, diberi rahmat, sehingga hari ini bisa hadir. Sehat semua, sehat? Alhamdulillah. Sehat semua, sehat? Oke, hatinya tentrem? Ayam? Nah ini padang, bukan ada polesan ya. Duitnya banyak, amin ya. Salam dan salam kita sanjungkan kehadiran manusia agung, uswatana, role model manusia terbaik sepanjang masa. Beliaulah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita akan terus bertekad bagaimana caranya agar kita terus makin ikuti ajaran-ajarannya. Amin ya Ibu ya. Amin. Yang kita muliakan Mursyiduna Syekh Haji Sabda Batawi, kita terus berdoa beri kepanjang umur, beri kepada perjuangan-perjuangannya. Amin ya. Amin. Alhamdulillah selamat datang kembali di pengajian hari Senin sore ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya Ibu ya. Akan ngobrol santai dan nggak sempat bikin PPT yang tukang bikin lagi sibuk. Gak apa ya, gak apa-apa. Jadi, tapi materinya apa? Yang bikin saya. Ya Ibu, Bapak Sarmati, saya barusan menemukan sebuah riwayat Bapak Ibu. Yang saya tahu dulu ketika nanti yang terakhir ada wizard dan juga ada syafaat macam-macam. Kemudian para penduduk surga disambut gerbang jannah. Disambut Allah dengan kalimat indahnya ayat nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah faquli fi ibadi faquli jannati. Snacknya keluarkan Bu, snacknya mulai aja, snack. Sapirin. Ini kan harusnya matang ini malah kebrik gitu. Snacknya. Nah, cocok. Ini snack ya Bu ya. Nanti ketika sendiri langsung kasihkan kontur. Bisa asik ini. Bisa. Ketika sendiri aku langsung mundur. Kontur. Kita mau belajar ya, jangan ketika dewi. Sesuai ya? Siap ya, jangan ketika dewi ya. Nanti ketika dewi tak kasih snack langsung kontur. Selamat datang pekan depan. Oke, sampai terputus apa itu? Saya terputus ini. Sampai saya ngomong penting banget. Oke, jadi Allah menyambut dengan penghujung Quran Surat Al-Fajr. Quran Surat Al-Fajr ayat 27 dan sampai 30. Tolong catat ya Ibu, Al-Fajr 27-30. Ini Al-Safar ya Ibu. Al-Safar 27 sampai 30. Nah, Bapak Ibu, riwayat terkini yang saya dapatkan, yaitu di sana gerbang surganya Allah. Nah, ternyata Bapak Ibu ketika malaikat Israel mencabut nyawa, bagi orang-orang yang khususi, jadi ada orang itu mau mencapai swarga ternyata. Jadi ternyata malaikat Israel tidak sendirian ya Ibu ya. Dia bawa geng malaikat lain yang saat mau mencabut nyawa itu, geng malaikat itu semua mengucapkan selamat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Yang dapatkan ucapan selamat dari malaikat keren banget? Keren banget. Siapa yang pengen? Amin.
Yang menarik Bapak Ibu, ya ayat nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa tenang itu jiwa tenang. Tenang apa tenang? Tenang. Damai, tenang. Jadi kembalilah ke jalan Tuhanmu. Ya. Kembali ke jalan Tuhanmu dalam si ridho dan diridhoinya. Radiyata mardiyah, ridho dan diridhoinya. Ada dua statement, baik ada ridho berarti ridho atas segala sesuatu, keadaan, kejadian, kondisi yang terjadi dalam diri kita. Ridho. Apa ridho? Ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita terbaik bagi kita. Itu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ini terbaik bagi kita. Mungkin Bapak Ibu punya suami yang tak seperti yang diinginkan, ridho, titik. Jangan-jangan tidak cuma ibu yang ridho, yang suami bojomu, jangan-jangan suamiku yang nak lihat ibu. Jadi ridho atas segala keadaan kejadian, apapun itu. Jadi sebenarnya gampang Bu, apakah kita ini calon penduduk surga dan tidak, itu indikatornya dua. Satu tadi, ridho nggak kita dengan segala kondisi kita hari ini. Dalam yang kui wis 15 tahun dilempo polisi harus setiap hari struggle untuk urusan ekonomi boleh jadi. Bila anak-anak yo kurang ngerti mulai ngapain misalnya, atau boleh jadi dikaruniai anak itu berkebutuhan khusus misalnya. Oke? Atau tadi punya suami baik tapi misalnya kena stroke atau apa yang harus ngapain kita melayani gitu. Ridho nggak ibu-ibu bapak? Harus belajar itu. Maka penting ngaji gitu ya. Kalau nggak ngaji kan enak wae pak, sampai jadi aku kapok mau kapan loh. Sampai dia aku enak wae ngomong pak, kulo nu sing nglakoni pak. Karena pasti nggak ngaji yang begini. Kamu yang jalani pak, mana banget pak, mana kamu bisa sabar pak. Pasti nggak ngaji, pasti nggak ngaji. Ketika nggak ngaji kita referensi kehidupan itu nggak lengkap. Jadi panduan tentang hidup itu nggak lengkap. Jadi pentingnya kita ngaji nih. Karena apa? Sejarah terus berulang. Apapun yang ada di Al-Quran kan menggambarkan kehidupan manusia. Ada orang yang kehidupannya seperti Nabi Ayub, masih udah parah-parah akhirnya ini. Kita Ayub kan habis orang kaya raya, konglomerat, sugih, gitu kan, habis hartanya. Tidak cuma habis, sakit. Tidak cuma sakit, habis itu istrinya pergi, anaknya pergi. Itu Pak. Oke? Aset tek-tekan. Tinggal nggak ketika kita dikibir Allah itu? Lalu ridho tidak? Ridho lah. Karena kan apa yang Allah berikan terbaik untuk kita, betul ya? Terus ada lagi pasangan yang tidak taat. Udah. Fir'aun, ya rakar-karuan bujurnya pola Aisyah gitu ya. Nabi Nuh kelasnya Nabi loh Bapak Ibu, kelasnya Nabi bujurnya Melayu, anaknya Melayu kelasnya Nabi. Berarti kita nggak bisa memaksa pasangan kita seperti kita inginkan. Pokoknya apapun Bapak Ibu, jadi potret manusia di dunia enggak, ini hanya sejarah yang berulang. Pak bojoku mau mati, Pak, lu zaman perang biar zaman Rasul kan, betul ya? Ya perang Badar, perang Uhud, gitu.
ketika perang Uhud aja kan 73 saudara meninggal, betul ya? Pintu telur, berarti saat itu ada 73 janda baru gitu main, betul ya? Ya, saya belum lihat pasti ya. Artinya bu, sejarah terus berulang. Maka bagi orang yang gagal belajar Quran, Sunnah, dia akan hidup sesuai dengan kekarapannya dewi, sesuai dengan pikiran sendiri. Maka belajar ngaji menjadi agenda yang harus kita jalani. Sepakat ya? Setuju. Nah berikutnya bego ridho dan diridhoinya. Apa diridhoi? Kita diridhoi Allah. Nah, maka bego ketika menjadi nafsu lumayan, kenapa tenang tadi? Ketika pulang itu wes sangunnya wes genep gitu. Kalau ridho dan diridhoinya tadi. Sampai gendek. Ibu apa? Di luar ini siapa yang rumah paling jauh? Asalnya, Pak, lo banget ayo cerdak. Maksudnya asalnya mau Jombang, Banyuwangi, Probolinggo. Mana bu? Mana? Hah? Klaten. Yang paling jauh adalah Doorpress. Mana? Mana bu? Hah? Aslinya Surabaya. Jadi mendatang gitu. Iya. Oke. So, ada lagi bu jauh? Tengah-tengah? Hah? Jauh Surabaya. Mana lagi? Mana bu? Bandung. Bandung Surabaya jauh mana ya? Jauh Bandung. Nah, baca Bandung. Ketika ibu harus pulang kampung, lebaran dan sebagainya ke Bandung. Oke? Ibu-ibu, bapak, kalau kita pulang ke tempat pulang, kalau sore, Bandungnya mana tuh Bandungnya? Cicahem, Racekek, mana? Cicalengka. Oh, Cicalengka. Kabupaten Bandung. Jadi kalau pulang jauh, dan sangunnya penuh gitu loh. Berangkat, udah potek, trek pertama, potek. Etalnya diisi 500.000, baik-baik dan enakan. Dompetnya, iya, paling nggak banyak dompetnya tebel. Ketika pulang, gimana bu? Mantap betul? Iya. Rada gereng situ. Rada gereng, ada rada tinggal ibu. Jadi rada gereng karena sanggulnya cukup gitu, rada gereng. Tapi ibu kalau sanggulnya kurang udah jadi was-was, gak mantap, betul? Mami kalau mikir, betul ya? Iya. Kayak sih untuk operasi teh ya. Jadi kalau ya sebungkus baik, saya ke rumah gitu sakit banget. Gitu ya? Iya. Jadi apa semua dijembreng ben cukup gitu. Itu pun masih ketir-ketir nopo-nopo gitu. Enggak nafsu lumayan, enggak tenang. Jadi yang tenang itu yang siapa ya? Bu, iya bekalnya banyak. Nah, maka ibu itu tugas kita juga agar kita pulang, kita tenang, bekalnya butuh banyak. Apa bekalnya? Amanu wa amilu sholihati. Amanu wa amilu sholihati. Berarti ibu untuk menjemput, untuk pulang kita butuh bekal dari sekarang. Ini bedanya ngaji kita ibu, karena kita akan sajak ibu untuk bergerak, take action. Enggak soalnya bekal nggih, sama soleh nggih, mami selesai enggak. Terus apa bekalnya yang kita diskusikan gitu. Kita betul punya project untuk butuh bekal. Bapak Ibu, dulu pernah saya sampaikan toh, Bapak Ibu ya. Amalu gak perlu soleh hati. Ya jelas betul amalu, soalnya itu bekalnya betul kui, Bapak. Maka betul-betul ibarat saya sampaikan di pertemuan lalu dulu ibarat kita ini lari maraton, ketika menjelang finish kita harus ketok apa yang dilakukan sang pelari sejati, sang atlet sejati ketika menghadapi finish apa terjadi? Tambah kencang, tambah semangat, jangan sampai ini detik-detik terakhir lewat, betul ya? Tambah kencang, tambah bicaranya, wah, so energi, tenaga dicurahkan ke sana, betul ya? Ini ibu kan banyak cerdak-cerdak ya, cerdak-cerdak.
Ternyata kalau Jawa biasanya bisa ngaji yang mati gitu ya. Ya tak setuju. Iya, ya. Biasanya yang nggak ngaji saya itu pada mati gitu. Langsung pucat kayak aku. Semua mati. Oke. Jadi bisa mati menjelang finish kuku tancap gas kan gitu ya. Karena mau itu untuk cari bekal, ini waktu tinggal pendek nih, meskipun nanti kematian tidak urusan tidak umur ya. Belum tentu Mas Wiwit beli duit sama yang Nina. Ya kita sama bro, jadi malam nanti kita balik, kita pernah tahu itu apa. Tetapi bahasa mati kita mesti amanu wa saling hati itu bekal kita. Amanu wa saling hati. Sayangnya Ibu, saya melihat dengan mata kepala ini, nanti kita masuk materi. Sama dengan mata kepala banyak orang-orang itu karena kurang pendidikan, kurang didikan Ibu. Ketika menjelang tua makin tua itu makin nyantai-nyantai Ibu. Gitu. Mohon maaf Ibu, saya ceritakan karena saya di rumahku cerita tentang ini Ibu. Saya punya tetangga Bapak Ibu, tetangga ini ya seumuran saya, pensiunan BUMN, masih muda lah kan, seumuran saya. Ya Allah Bu, sepanjang penglihatan saya, ya cuma rese-rese, ya sebentar tadi bujurnya keteriak naik wis balik, rese-rese, ya banyak sih gitu. Tapi cuma rese-rese sepanjang penglihatan saya. Sepanjang penglihatan saya tidak rajin ke masjid aja enggak. Cedak masjid udah. Bujurnya kudu gak jelas Islam, mau tahu ngerti kan? Ibadah ya orang kita sakit piye enggak. Boro-boro melu pengen masjid, aduh. Ngaji sepanjang berarti enggak selain ngaji RT, jadi kami di RT punya pengajian anu itu sebulan sekali kita datang gitu. Jadi Ibu ini menurut saya lah orang-orang yang tidak bersiap. Saya punya saudara Ibu, saudara tadi kan tetangga saya orang yang umurnya masih SMA. Saya punya saudara, masih saudara Ibu. Hari ini umurnya berapa ya? Oke lah. Tapi pensiun sudah mungkin 25 tahunan. 25 tahunan. Sekarang alhamdulillah masih diparingi murid. Sholat ya sholat, saya tahu persis sholat. Tapi cuma kelihatannya sholat, nonton TV gitu. Yes, sonjol-sonjol, angin-angin. Padahal dulu dulu juga luar biasa. Ketua PGRI dan sebagainya. Masjidnya cedak Ini orang-orang yang ini finish malah enggak mulai kenceng Ibu ya. Ini sayang banget. Nah kenapa orang kayak gitu Bapak Ibu? Ya karena tidak terdidik, tidak diedukasi. Pikirannya apa? Pensiun leren gitu. Leren tenang nggak ngapa-ngapain. Apalagi nggak ngaji, tadi nggak ngaji. Jadi akhirnya sudah sadar lah ya kan gitu aja Ibu. Jadi ngaji orang. Nah ini yang sama saudara ngaji orang Ibu. Ngaji orang, melo olahraga prolanis topo orang. Kan bisa mati Ibu. Nah, kenapa demikian Bapak? Karena orang-orang seperti tadi yang saya sebutkan, yang ada seumuran saya, tetangga saya persis, ada saudara saya ngomong orang dekat karena sama persis ya. Saya sering dekat, jadi saya bisa lihat dengan mata kepala. Inilah orang-orang yang sering saya sebut sebagai orang-orang yang lose opportunity. Orang-orang yang kehilangan kesempatan untuk beramal soleh. Padahal bukan karena nggak punya waktu, bukan karena punya kesempatan, bukan karena nggak punya sumber daya. Kita bisa hormati, saya sepakat sekali berbicara nih. Saya tuh pulang karena saya masih punya pusoko,
Saya masih punya ibu. Wah, aku balik itu kepentingannya apa sih bapak ibu? Apa kepentingan saya? Karena ibu saya nggak bisa ngaji ke sini, ibu ya. Tak training, tak training, saya pulang tak training. Ayo bu ngaji, ayo, aktif. Ya tentu aktifnya orang sepuh ya. Aktif, ayo gerakan ini, ada ngaji. Minggu kemarin saya nggak bisa hafal semalam, ayo itu cuma derek ngaji. Jemput, kudu ngaji. Kudunya belum ke, saya kok kayak bener ibu. Ibu melobok ke kotak pino, ya memalukan. Anak Pak Bambang, Pak Bambang, tambahi memalukan. Wah iyalah, kan nama lu harus saling hati, malu-maluin kalau nggak ada duit, lain cerita betul. Iya. Pengen ngomong ibu kok pelit, kan apa tahu kok. Ibu kok pelit, padahal tinggal ibu kayak nggak pelit kan nggak. Tapi kan tidak terdidik kan. Jadi seperti banyak orang mengalami lost opportunity. Kenapa tidak terlatih, tidak terdidik? Narasinya itu wawasan itu nggak dibangun terus kayak pengajian dan sebagainya. Akhirnya apa? Hidupnya sedang mengalir. Nah, mengalirnya berdasarkan dengan pola aliran sebelumnya. Kalau nggak hati-hati, hidup mengalir kan mengalir dengan pola sebelumnya ya, nyantai, selonjor, tutup TV, lihat TV. Yang lihat TV pun sebenarnya nggak jelas tujuannya apa. Yang penting karena biasa nonton TV, nggak penting acaranya apa, yang penting matanya dalam TV gitu. Kan ngeri kan? Ini ngeri kan? Dan orang-orang begitu banyak kan? Orang begitu banyak nggak sama saudara saya. Kamu ke Wahyu Tomo jual gambar pada monotok. Ya kan lingkungannya begitu. Sudah dengan begitu gak ada ngorokin telinganya Bapak Ibu. Gak ada ngorokin telinganya, ayo ngaji, ayo beramal terus, ayo berbuat. Itu gak kuat korokannya itu. Sudah begitu sebenarnya tidak terdidik. Zaman kerja sibuk kerja tak esok awan dengan esok naik ya. Sehingga kayak gitu. Ini sayang banget. Nah, maka misalnya nanti kita mesti melatih Bapak Ibu. Kita mesti melatih dari sekarang untuk apa? Prepare. Sewaktu-waktu Allah akan panggil kita, betul? Yeah. Kemudian kita prepare apa? Melatih diri, melatih diri. Kita banyak kegiatan-kegiatan amalu solihati tadi. Kita melatih diri untuk apa? Untuk mengisi detik-detiknya itu detik yang berharga, detik yang bermakna. Dalam cerita 2 pertemuan sebelumnya, yang saya ceritakan tentang kisah sang guru bijaksana, anak batu, kerikil, dan pasir masih kan? Masih? Jadi waktu kita sibuk diisi dengan kegiatan-kegiatan esensial, kegiatan penting, kegiatan bermakna, dan itu mesti pakai behavior crafting, itu dirancang. Kenapa kita mesti merancang? Bahkan nanti kita bikin skala prioritas Bapak Ibu. Karena yang pertama Bapak Ibu, urusan kita tuh banyak banget setiap hari. Turuti barbar, urusan kita banyak banget, betul tidak? Ya. Kalau pas urusan penting dan tidak penting banyak banget, betul? Sudah begitu Bapak Ibu, begitu banyak distraksi setiap saat, interupsi dan distraksi. Apa interupsi? Ada penyel, ada gangguan, ada interupsi. Mbak, tolong Mbak. Pak, tolong Pak. Itu interupsi. Kita semua setiap hari juga begitu, memang ada WA. Tolong Pak, mau konsul. Tidak tak turuti aku kerja Bapak Ibu. Tidak tak turuti saya nggak bikin materi kayak gini Bapak Ibu. Itu interupsi, belum distraksi, gangguan Bapak. Waduh, gadget kita luar biasa. Itu program-programnya si Netflix, TikTok, wah wis
Dan itu dibikin oleh para konten kreator agar menarik, betul tidak? Itu didesain agar itu kan gitu. Wah, dia bikin judul-judul apa gitu kan gitu kan. Perseteruan UAS sama apa itu. Dia mendesain agar kita tetap stay di situ. Clickbait namanya. Clickbait itu memaksa kita untuk lihat itu. Ada itu. Akhirnya apa? Kita sering berduduk, betul nggak? Betul, berduduk. Itu berduduk karena ngomong apa gitu aja. Misalnya, kemarin saya gitu ya, sama ini background presiden gitu. Ketika Anies Baswedan ketemu si siapa, ke Prabowo gitu kan ya, apa headline-nya? Nah, itulah para penjilat muka gitu. Boleh jadi kita berduduk, betul? Ya. Padahal sih nulis kan boleh jadi bocah-bocah itu hanya nyari viewer aja, betul ya? Ya, betul? Itu kan mau bikin kita jadi berduduk, betul ya? Betul? Boleh jadi nonton itu wah, sekarang prostat, cek ngomong terawan, betul? Padahal itu gaya AI, itu bukan suara terawan loh Bapak Ibu. Kalau ada cermati boleh jadi, betul? Sekarang dia apa? Orang pakai jualan obat gitu. Loh iya, AI kan gerakannya nggak pas itu kelihatan tuh. Yang ngomong bukan terawan, yang ngomong tuh bukan si menteri siapa itu menteri luar negeri siapa itu? Siapa? Retno yang dia punya gangguan gangguan apa namanya tulang belakang gitu. Masa sih seorang Retno Marsudi mau jadi bintang tulang belakang sakit itu. Itu kan kita buat distraksi. Maka Bapak Ibu, jika tidak hati-hati, hari-hari kita akan diseret. Akan dia apa? Akan diseret untuk hal-hal yang bermanfaat itu. Pernah Bapak Ibu scrolling akhirnya berwaktu-waktu nyekrol nonton ini gitu. Wah, ternyata sekarang Ivan Gunawan sudah dekat sama Inara Rosli. Oke, ternyata Kapolda mau jadi gubernur, jadi terlepas dari benar dan salah. Tapi akhirnya kita tergiring oleh sesuatu yang itu ini bukan kepentingan kita gitu. Maksud ya punya? Maksud ya? Boleh jadi bilang itu benar, iya benar. Tapi apa kepentingan untuk kita? Betul ya? Betul? Memang benar kalau bahasa orang nikah meneh dapat mualaf Chinese gitu. Tahu lah, tapi artinya kan gini Ibu, itu benar fakta, bahkan kalau bahasa ngomong alhamdulillah saya ini, oke. Urusan dia, betul? Ya. Apa kepentingan berita itu dengan kita? Oke. Itu lewat sosial media. Ibu-ibu bapak ketika belanja mas-mas sayur kui, tak boleh hubungan Bu RT yang rada gaya banget. Apa kepentingan untuk kita? Betul? Apa urusannya gitu? Apa relate nggak dengan urusan kita? Jika tidak, itu kan just pemborosan energi. Sepakat? Bapak Ibu, kalau kita boleh jujur, sebagai energi waktu kita itu tergen dalam iring-iringan kayak tadi. Ini gimana di kantor juga begitu? Pak Kepolo, apa urusan dengan kita? Terlepas ini bukan masalah benar salahnya berita itu ya, tetapi Bapak Ibu hati-hati, banyak hal penyiar yang mestinya kita bisa lakukan sesuatu yang berharga, tapi tidak. Sekarang sampai sini. Ada Pak, tapi informasi kan penting Pak. Seberapa penting urusan dengan kita? Oke. Seberapa penting urusan dengan kita apa urusan? Jika tidak, itu kan cuma pemborosan energi. Sampai sini sepakat Ibu. Itulah kenapa pertemuan lalu kita penting untuk nyusun batu-batu ke dalam toples kita. Batu-batu masukkan dalam toples lodon kita. Apa batu-batu? Hal yang penting, esensial, berharga. Dan awalnya kita mesti
dibikin hal apa yang penting untuk saya, kita kolek dulu Bapak Ibu. Kita kolek. Apa kita kolek? Kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Terus mana dulu yang mau dijalani, karena nggak mungkin semua dijalani sekarang kan gitu ya. Ini saya apa ya, ganti kanopi. Udah saatnya belum, saatnya siap belum? Belum, kosek gitu kan. Gitu. Jadi pentingnya Bapak Ibu, kita susun hal penting dalam hidup. Nah, satu mana yang akan kita kerjakan? Nah, setelah itu baru kita masukkan dan menjadi prioritas kehidupan kita harian. Nah, kalau saya mati, saya terus belajar untuk disiplin diri, Ibu ya, memudahkan pikiran saya sendiri. Kalau urusannya banyak, Bapak Ibu, urusannya banyak, distraksinya banyak, interupsinya banyak. Kalau kita belum menyiapkan batu-batu dan toples kita, maka akhirnya apa? Kita akan tergeret pada interupsi, disrupsi, betul Bapak Ibu? Maka betul batu-batunya disiapkan. Nah, saya Bapak Ibu, bahkan setiap hari saya punya namanya jadwal pekanan. Jadwal pekanan seperti ini tak semua. Pekanan. Sepekan ngapain aja? Maka dalam sepekan kan setiap hari tidak sama ya. Hal-hal penting di lock, dikunci, tidak bisa diganggukan. Apa misalnya Bapak Ibu ya? Misalnya, oke, Kemis, Tanjung dulu, di lock. Ngaji, mau kudu ngaji. Kenapa? Karena jika tidak di lock, tidak jadikan batu hari Kemis, enggak akhirnya gue ya kesel sidik, praise, gitu tuh. Yeah. Gitu. Termasuk Bapak Ibu ya, ini ada Senin ya. Iya. Ini Senin tadi, ada kode antara yang satu harus dakwah kayak gini dakwah. Bapak Ibu juga harus lakukan sesuatu untuk umat, gitu. Terserah. Jadi setiap hari apa yang saya tadi lakukan, saya ada kode. Karena saya kayak gini, insya Allah sepekan itu 10 Bapak Ibu. Kenapa sepekan 10? Biar sebulan bisa 40. Maka sepekan, seminggu, kudu 10 sesi kayak gini Pak. Nah, ini saya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu. Maka saya ada kode, ya ada D1. Tadi pagi D1. D1 Jatisari, D2 ini Walter ini. D3 bisa ada, D4. D5 harus ketemu sampai D10. Urusan dakwah, D itu dakwah. Kok diajak pada saya. Apalagi Bapak Ibu, oh banyak. Jadi saya seharian itu saya ada 4 batu besar. 4 batu besar. Satu batu saya sebut nama melopak. Besar batu untuk mengasah kompetensi saya ya, untuk bekal ke depan, bangun kapal besar Bapak Ibu ya. Saya waktu belajar, waktu itu pagi 9 menit pagi, jam 8, jam 9 jam 9 itu sang belajar dan tidak bisa dibuat HP di dashboard karena nggak bisa hubungi saya. Oke, awalnya di satu kan pada subuh dan kayak gini. Kemudian melopak, kemudian bikin video konten creator sedang berproses. Oke, itu jam 11, jam 12. Oke, itu pun nggak bisa orang mau ketemu, nggak boleh. Oke, apalagi Bapak Ibu, oke, kemudian jualan, marketing. Jadi jam pada zuhur sampai jam 3 usaha marketing, dodolan, kontak customer, follow up, pitching, buat janji ketemu, oh tenangan, duit, tenangan, kulit tenangan. Oke. Maka Pak Bambang mau silaturahmi, datang ke majelis. Kecuali saya datang Pak Ganjar itu, video besar gitu, ada proyek besar misalnya. Oke, besar mati itu. Oke, marketing, jadi konten marketing. Kemudian, oke, dakwah malu dakwah lagi, jadi kayak gitu.
Nanti setiap hari beda. Jadi Baca Mati setiap hari ada prioritas kegiatan, hal-hal yang harus selesai, hal-hal yang harus tuntas, time to get done. Jadi setiap hari sudah ada batu-batu yang harus dikerjakan. Oke. Halo. Ini saya tulis Bapak Ibu. Kenapa? Ini agenda harian. Tapi nanti ada rutinitas. Apa rutinitas? Saya bangun jam 3 pagi. Oke. Nah, itu kan pekanan Bapak Ibu. Ini pekanan jam pekanan nih. Berdiri, paham ya? Bikin jam pekanan. Setelah pekanan nanti diturunkan harian Bapak Ibu. Nah, ini. Saya butuh 1 lembar Bapak Ibu. Oh, ini banyak, Ibu lihat. Aduh, saya delok pesawat dewi. Saya ngelakonnya gampang ngonotok gitu kan. Apa misalnya Bapak Ibu? Ini mau lihat nanti boleh Bapak Ibu ya. Oke, Senin 10 Juni kan hari 10 Juni ya. Ada checklist Bapak Ibu, jurnal syukur, bikin jurnal syukur. Bangun tidur saya tuh Ibu. Saya bangun tidur bikin jurnal syukur, nulis. Ya nulis, alhamdulillah ya Rabbi. Hari ini jurnal syukur saya ini Bapak Ibu. Alhamdulillah badan apa? Iya. Badan kasih kode untuk pagi ini isi kajian. Saya badan tadi saya ngisi pakai siapa kurang kurang fit. Kenapa? Semalam saya tidur jam 11:30, jam 12 wis wangi kancilon mikir materi pancilon kancilon akhirnya wis akhirnya udah ngantuk jadi ngisi kajian kurang mantap ya. Oke, jadi badan kasih kode pagi ini isi kajian pada kurang istirahat semalam. Alhamdulillah punya keresahan untuk terus perbaiki diri sama. Tak boleh sama, punya keresahan itu bersyukur. Ya Allah, udah punya benar. Alhamdulillah punya spirit tinggi untuk melayani umat. Ibu, alhamdulillah nggak semua orang dikasih ini Ibu. Boleh tak terus ini. Jadi sini bersyukur, alhamdulillah. Terus doa, tulis ya Bu. Doa yang besar. Kan lo ada doa apa itu oke. Doa besar ya Allah bimbing hamba untuk apa? Untuk temukan ilmu kunci, kompetensi untuk pegang bantu sesama ya Allah. Ya Allah umat bisa dimaju, hamba siap tenang. Gitu betul. Ya Allah hamba model. Gitu ya Allah. Ya beri hamba kekayaan, kesehatan, keselamatan untuk bisa bantu orang lain. Amin. Nah ini masuk bagian namanya jurnal syukur. Jurnal syukur. Kemudian apa Bapak Ibu ada 20 menit belajar. Jadi habis ngisi dakwah, nggak langsung balik, baca dulu Bu, 20 menit. Nah gitu Ibu ya. Kemudian ada SS sedekah subuh. Cemplung masukkan subuh. Oke. Ada olahraga, baca Quran gitu. Termasuk D2468. Ini masuk duha, itu duha 2 rakaat sampai 8 rakaat. Dan ini ada checklistnya. Kalau sudah dijalani tinggal dicentang. Ini kan masih bisa bersani. Tapi jenis saudara. Jadi ini untuk bangun diri bahwa aku lakukan hal yang penting. Kemudian Bapak Ibu D1 Jatisari, mana saya Jatisari. Ada checklistnya Mas Win. Apa wi? Gali problem, munajat, berdoa, robito, mainkan EP, kuatkan tauhid, cinta Rasul. Jadi target saya ketika ngisi di Jatisari, ini ada item yang harus disampaikan dan masuk checklist. Saya segitu, ini latihan untuk hidup tertib. Udah melopak tadi yang saya masak. Oke, dalami rutinitas, lagi untuk rutinitas 2 kali 25, 12 kali 2. Oke, untuk bikin insight, rancang workshop, ada kotak-kotak checklist. Kemudian bikin video pendek. Nah, ada targetnya Ibu. Ringkasan ini, perkuat narasi, skrip sederhana, format Dodi. Kemudian masuk, ini Bu, universitas berjalan.
dari Ngalian ke sini Bapak Ibu, PP nanti sini ke Ngalian, namanya Unia Berjalan. Dengerin apa? Belajar apa? Disiapkan. Saya belajar marketing Denny Santoso tadi Bapak Ibu. Jadi sepanjang perjalanan dari Ngalian ke sini, Denny Santoso dengerin tentang Tribelio, tentang macam-macam tentang marketing ini. Nanti baliknya sudah siap Ibu belajar hikam. Halo. Gimana jadi awak banget hidupnya? Enggak lah kayak sekolah anak kita dengan rutinitas pagi. Apa gitu tau gitu ya? Kan cuma dibikin biar kita memastikan kita jalani. Tertib. Terus, oke. Yang itu yang marketing Goto Tamzis, jadi kampus Tamzis tadi. Waduh, ada centang-centang. D2 Walter, ya. Ada. Terus nanti ada refleksi hari ini. Sebenarnya ada refleksi ya. Bagaimana permainanku hari ini saja sendiri dan tulis. Ya, apa yang mesti diupdate untuk besok dan sebagainya. Terus nanti sebelum tidur tulis jurnal syukur lagi kayak gini. Halo. Subhanallah. Ada yang batin ya, mulai kok kosong. Happy. Ya, jadi Bapak Ibu mati. Kenapa ini penting tadi? Karena ketika batu-batu tidak kita masukkan dulu, maka yang masuk untuk nanti pasir dan kerikil. Hal-hal penting, hal-hal esensial kita lock dulu. Lock pekanan tadi ya. Oke, Senin ngaji di sini. Oke, tulis sih. Senin ngaji dikunci, izin. Putunya tekan, engkau gitu, ini gitu. Aku suka gemes Bapak Ibu ya, suka gemes gitu. Ya, oke, ya Allah. Jadi sama itu di lock. Pekanan apa saja, termasuk kan ada yang jadi yang pekan tadi masuk pijet, jelas ada agenda pijet Singorojo, saya punya lembaga pijet di Singorojo, nilai ibu itu masuk agenda. Jadi semua belajar untuk rapi. Dulu saya tidak seperti ini, dulu acak-adul. Dari acak-adul kan pengen tertib, betul tidak? Maka betul-betul bikin jadwal sampai tadi dakwahnya D1 sampai 10 itu biar ngunci. Dulu dalam kontang pantai cari pola, ketemu pagi dan sore, pagi malam, pagi sore, pagi malam, sepekan 10. Kenapa ini penting? Ini urusan berniaga dengan Allah, dengan harta dan jiwa. Bahkan dakwah ini kan sebentuk pengabdian pada Allah, betul? Yang lain dukung urusan keluarga, urusan pekerjaan, duit. Ini ada orang dukung ini, gitu loh. Maka ngurusi umat itu bukan sisa waktu, bukan lekober, no. Justru itu kita didesain Allah lahir untuk itu. Mesti dipen kayak yang lain pendukung. Nah ini yang banyak orang yang salah kaprah Bapak Ibu ya. Kita ngurusi umat ya lekober, sisa akan gitu kan ya. Betul? Baik. Sampai sini bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa? Jadi bersama mati betul saya ingin ngajak Bapak Ibu semuanya untuk betul-betul hari-hari di sini gitu. Oke, sesederhana yang bisa Bapak Ibu jalani dulu. Yang paling mungkin jalani, tetapi yang pasti tahap pertama adalah pastikan hari-hari kita sibuk. Sibuk yang apa? Sibuk yang bermanfaat, sibuk yang itu. Paham ya? Paham? Nah, suaranya paham? Paham. Bisa ikuti? Bisa. Termasuk masuk plot ngaji, bahkan bikin target. Sepekan Bapak Ibu, sepekan berapa juz misalnya? Terserah Bapak Ibu. Batu besarnya monggo Bapak Ibu yang atas ini. Boleh jadi oke, karena ini ya, kalau seperti Bapak Ibu ya. Kalau kita, aku mau sholat lebih khusyuk, kalau udah ngomong gitu, mata atau sholat lebih khusyuk? Enggak, harus ada upaya tenanan, betul? Maka boleh jadi batu Bapak Ibu, salah satunya adalah perbaiki sholat.
Setiap hari dedikasikan waktu 1 jam atau sebulan selama 30 hari malam itu belajar tentang sholat. Karena mana ibu, kau nggak bisa jaga kayak Mas saya dan Mas Amin ngaji sudah nggak mungkin, kita ketemu sepekan sekali ketemu cuma 1 jam lebih sedikit, betul ya? Kalau Bapak Ibu tidak belajar sendiri, terjadi pengayaan sendiri, engagement sendiri, raiso. Jadi kami datang kan cuma memantik, cuma memicu, betul ya? Tapi kudu sinau dewe, Bapak Ibu. Saya ngaji kayak saat ini sampai malam Jumat. Orang mungkin duduk, ngantuk barang saya di Bapak Ibu ya. Mau ngaji mulai jam 10 malam, saya pagi kadang ngantuk mengetok. Orang mungkin dapat sekian langsung dapat urusan hidup. Aku mesti belajar fikih, belajar yang lain-lain yang tidak di situ, gitu Bapak Ibu. Nah, ya itu jadi batu-batu Bapak Ibu, batu besar itu. Maka nanti setiap hari kita ada punya prioritas. Hari ini aku ngopo. Karena jika kita tidak punya prioritas, akhirnya sonjor, udah-udah ngobrol kalau ngidul kalau tonggone kuat. Katanya mau cari pekerjaan cukup udah pulang. Gitu. Jadi saya bermimpi, Mbak Ibu. Saya bermimpi. Boleh dong mimpi? Boleh. Jangan masih sih assalamualaikum lagi Semarang ini. Hari-harinya betul-betul selama bener TV cuma sekedar referensi dulu. Saya koper. Esok sholat bagi buatmu sholat apa-apa terus begitu sholat naga. Terus senang otak gini-gini kayak apa. Mas pokoknya waktu-waktunya tuh hal yang masalah gitu loh Mbak Ibu ya. Oh, balik apa gitu ya. Malu ngurusin masjid, kalau si apa. Pengen saya gitu. Kenapa ya saya ngomong gini? Karena dilalah. Dilalah itu maksudnya apa? Kebetulan. Nah, kita ini jauh dari pusat, Bapak Ibu. Kita jauh dari majelis pusat asal Tawaliki, Ibu. Bapak mau lihat, maka nanti penting datang Bu Titin utang banget ke sana. Justru buat saat pengajian hari biasa. Pas pengobatan apa-apa. Ada orang sih, sahabat Selasa nyapu kan rombongan, hanya nyapu, gitu. Medianya ada, jadi nyapu. Orang sih resik, sing laki-laki masih urusan datang lampu, bener keson, sing nyuting. Jadi pada sibuk ambil peran, Bapak. Gitu. Tadi, jadi betul-betul gue nyator elf gitu kan, kelihatan nyator elf jadi doi udah pas-pasang ini gitu ya, rombongan. Kan ada, setiap itu ada Bu. Senin, Selasa, akhirnya sekarang kita kalau dulu kan pas rame-rame, baru ini sepi gitu kan. Sekarang ditata, Senin siapa, majlis di mana, Senin, Selasa, Rabu. Jadi setiap hari orang sak, sabun hari. Itu kalau kebun, mana kamar mandi dan sebagainya. Jadi memang di sana kamar resik itu bukan cleaning service yang bersih ini, Bapak Ibu. Jamaah yang ambil peran. Semua sibuk dengan caranya masing-masing. Kita ini jauh, Bapak Ibu. Sementara lingkungan kita semuanya serba lengkap kanggo, betul? Lingkungan kita banyak tidak pernah dapat gebrakan untuk menyiapkan pulang kemana yang indah. Maka saya gak ngomong kayak gini, itu gak gitu kan Bapak tadi tidak untuk kepentingan saya, betul tidak? Jadi kita ini jauh dari Tanjung Burung, jadi Bapak gak tahu kotornya cuma Tuhan dulu menurut saya Ibu. Ini kalau kita tidak menyiapkan sendiri, kita bisa seperti mereka sepakat ya? Karena menurut saya ujar pengajian yang kayak kita gite, kayak kita ini nggak banyak. Buktinya temanku seperangsak gede yang dan mau gak nganggur, deh. Minggu pagi tak senang, balikin bersurah sare seorang ya Allah. Saya sangat gemes loh Ibu saya ini. Gemes ya Allah, aku tuntut bukan bisa kayak ngapain di masjid, ngaji di sergepi popo. Yes. Jadi esok belajar nyapu layar TV.
Ada nggak ini? Ibu bisa melihat kegemesan saya. Monggo nanti geraknya monggo, termasuk ngajari putune ngaji Quran monggo gitu ibu ya. Tapi pantang leha-leha. Buat terus panang terus fosil nggak juga, kita bisa kata lama. Kalau jika tidak, kita kan betul-betul mulai ini cuma gini tok ya. Setuju ya? Siap berubah kehidupan ya? Siap ya? Apalagi siap layak dengan tenaga, dengan uang yang kita bergerak sing-sing dengan baju. Setuju ya? Untuk gemes aku serius. Karena kita nggak punya contoh soalnya ibu ya. Kita nggak punya contoh. Soalnya ibu sudah tidak ada Tanjung Bur pada duitnya yang pelit yang pulang gitu kan ya. Ya Tanjung Bur lah ayo sinau besar. Biar lihat itu. Biar lihat. Siapa yang hari ini merasa tertampar, tersinggung, tersungging, ya, saya mau padanya monolog kalimat yang indah untuk bisa tidak punya pilihan lain. Kenapa ibu? Saya terus berpikir, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irjilah rabbika radiyatan mardiyah fatu ibadi waktu jannati. Ridho dan diridhoinya. Pertanyaannya Bapak Ibu, oke, kita ridho, ya itu satu apa yang kita bangun. Yang juga kita diridhoinya. Kan kita cari ridhonya Allah, ya betul nggak? Betul. Pertanyaannya, kira-kira Allah ridho nggak dengan tindakan kita setiap saat? Tadi bangun tidur Bapak Ibu, dan sampai di sore ini, Allah ridho nggak dengan perilaku kita? Oke? Allah ridho nggak tadi kita cuma soljar-soljar, racak satu-satu, misalnya kekongan sedikit di sore warna kotor misalnya, atau tadi berlama-lama scrolling nonton secara bener-bener tadi. Allah ridho nggak kira-kira? Tadi wah gitu. Mungkin sebagian waktu tak gibah, Allah ridho nggak Bapak Ibu? Jadi bisa mati kita sering nggak sampai di situ. Allah ridho nggak? Lihat perilaku kita, kelakuan kita loh Bapak Ibu. Kita kritikal tinggi terus berpikir sesuatu. Bukan berarti aku cari ridhonya orang mau gitu dan ridhonya Allah belum. Terus harus melihat ke dalam diri Bapak Ibu. Allah ridho nggak dengan yang kulakukan saat ini? Bapak Ibu, saya tidak sedang mengatakan Pak Bapak musibah, no. Saya juga ongoing proses, saya proses Bapak Ibu. Saya juga lagi banyak istighfar Bapak Ibu dan kelakuan saya Bapak Ibu ya. Saya istighfar terus Bapak Ibu. Oke. Jadi bisa mati, Allah ridho nggak dengan berbagai biar perilaku kita? Oleh sebab itu agar peluang Allah itu lebih besar, kita desain waktu-waktu kita rancang. Setuju ya? Kita rancang opo wae itu dirancang. Saya betul-betul latihan sedetail itu Bapak Ibu. Hari ini ngaji di Water ada checklistnya. Saya punya target untuk ngomong apa itu, saya punya target gitu ya Ibu. Sampai segitunya dibikin checklist, bahkan nanti balik dengerin Al-Hikam Sopo udah tak download dulu, sehingga tinggal muter nyetir. Saya bayangkan kalau kita betul-betul belajar untuk pakai checklist dan sebagainya, hidup ini luar biasa betul-betul. Masak sambil masak, ketika masak itu kan sudah bawa sadar yang udah nggak mikir kan, mau masak di masak podeh atau apa gitu kan, nggak mikir, betul? Ya. Ketika kita sesuatu nggak mikir, itu yang kerja otak bagian ganglia basalis, jadi bagian otak kita yang memori tindakan kita yang kerja. Maka masanya sudah bawa sadar, maka pikiran sadar dikasih pekerjaan apa? Sambil dengerin Ustaz Haji Dayat misalnya, sambil dalami itu Ibu Aisyah Darang pakai diputar-putar ulang-ulang misalnya, kan bisa betul? Betul? Sambil ngapake ayat, betul kan? Betul ya? Apa ayat ben sholatnya kan cuma puluhin atau terus gitu kan?
Ini kita sepele, tapi jika tidak ditargetkan, tidak diprioritaskan, gak laku. Bapak Ibu, gitu loh maksudnya. Kita sepele tapi kok gak, bahkan duranya ditambah gak saya D2468 itu artinya 8 rakaat. Kenapa nggak selalu ada 2? Karena kadang saya 2 rakaat dulu sholat, tinggal usaliane, kalau jeda sholat baru itu maksudnya saya D24 kodenya begitu. Bukan cuma duka pun D24 itu ada kodenya, Bapak Ibu. Halo. Jangan-jangan kita sholat duha ya ketel, yang ketel. Sholat nggak tepat waktu, selama nggak ada udzur. Ini kan kenapa, Bapak Ibu? Kita nggak membantu pikiran kita lewat skala-skala prioritas, bahkan dengan checklist. Semoga sharing sore ini bermanfaat kita semuanya. Amin. Siap berbenah diri, Bapak Ibu? Siap ya? Siap ya? Yes, Bapak Ibu. Yuk, kenapa tidak kita pastikan tindakan kita menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Jadi terus yang rancang Bapak Ibu, tolong please dengan cara Bapak Ibu pakai Google Note boleh, Google Calendar boleh, oke? Pakai apa boleh, mau silahkan Bapak Ibu ya. Tapi kita masih merancang, Bapak Ibu. Kita merancang. Ingat, behavior crafting 2 pekan lalu. Apa yang namanya? Pertama, ngide. Masih ingat? Pertama apa? Ngide. Apa ngide? Hal-hal besar, hal-hal penting, hal-hal esensial apa saja yang perlu kita lakukan, tulis. Antara perbaiki sholat, mungkin perbaiki bacaan dengan tahsin, apapun itu ngide. Selain ide apa berikutnya Bapak Ibu? Merencanakan. Di antara banyak ide itu diseseng dilakoni. Oh iya, aku belajar parenting. Itu pun harus tuntas. Sudah tahu seminggu ini belajar parenting, misalnya gitu. Terus cara apa Bapak Ibu? Yang ketiga apa? Melaksanakan, mengeksekusi, dilaksanakan. Oke, jalan ente. Berikutnya apa Bapak Ibu? Tes ukur. Tes dan ukur, main kelas, waktu kelas di jam berapa, itu nanti akan ketemu polanya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian apa Bapak Ibu? Ciptakan hasil yang Ya, menciptakan apa? Hasil. Akhirnya kan punya pola. Yuk Bapak Ibu, sini ada baju Bapak Ibu. Jangan sampai seperti saudara kami, saudara saya Bapak Ibu ya. Ya, uangku dulu tambah kritis, bergerak, lakukan tapi nggak melakukan, jangan sampai. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga Allah mudahkan kita untuk berjalan jalannya, amin. Kita diberi istiqomah terhadap apa yang sudah kita jalani, amin. Kita diberi kesadaran untuk terus sisihkan dengan baju untuk perbaiki diri, amin. Dan kita punya kesadaran untuk bicaranya awak tambah manfaat, amin ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.